Ikhwani wa akhwatifiddin, para pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pertemuan kali ini kita akan memulai perjalanan kita untuk mengetahui seperti apakah gambaran kenikmatan di surga kelak yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan sebagai ganjaran bagi hamba-hambanya. Namun, ikhwani wa akhwatifiddin, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan tentang seperti apakah kenikmatan demi kenikmatan yang menanti bagi para penghuni surga di dalamnya, maka perlu kita menjelaskan tentang beberapa hal, perlu kita mengetahui tentang beberapa hal yang merupakan kunci bagi kita sekalian untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunan beliau. Nabi SAW bersabda, "Man khafa adlaja, wa man adlaja balagal manzila, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah." Nabi SAW bersabda, memberikan wejangan beliau kepada kita sekalian, "Man khafa adlaja." Barang siapa yang merasa takut, maka dia pasti akan segera berangkat. Waman adlaja wasalal manzila, dan barang siapa dia segera berangkat, maka dia akan sampai ke tempat tujuannya. Hal ini menggambarkan tentang kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, ketika kita ingin berangkat melakukan safar perjalanan, maka kita bersegera untuk bersiap-siap. Untuk apa? Agar kita tidak terlambat. Apabila kita naik kereta, maka kita segera mempersiapkan jauh sebelumnya, mempersiapkan barang-barang, mempersiapkan kendaraan agar kita sampai ke stasiun dengan tidak terlambat. Begitu pula ketika kita berangkat dengan menggunakan pesawat, maka kita akan melihat tiketnya jam berapa, dan kita akan memperkirakan waktu berangkat kita jauh sebelumnya. Agar apa? Balagul manzila, agar kita sampai menuju tujuan kita. Karena kalau kita sampai terlambat, maka kita tidak akan sampai ke tempat tujuan kita. Kita tidak akan bisa menaiki kendaraan yang seharusnya kita naiki. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang takut, maka dia akan segera berangkat, dan barang siapa yang segera berangkat, dia akan sampai ke tempat tujuannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat penting kepada kita sekalian, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah surganya. Hal ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya surga merupakan barang dagangan yang mahal. Surga harus diraih dengan perjuangan dan bukan dengan kemalasan. Oleh karena itu ketika di dunia kita dituntut untuk beramal dan beramal saleh, menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Karena dengan kita melaksanakannya, kita akan bisa meraih rahmat Allah, kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, hal itu untuk meraih surga adalah sebuah perjuangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gambaran kepada kita sekalian di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Lamma khalaqallahul jannah." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga, surga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Kemudian memerintahkan kepada Jibril alaihissalam, "Idhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, berangkatlah menuju surga dan lihatlah. Maka kemudian Jibril pun berangkat untuk melihat surga yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya. Kemudian setelah melihat, fadzahaba tsumma jaa. Kemudian Jibril datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril mengatakan, "Ai Rabbi wa izzatika." Wahai Rabbku, demi kemuliaanmu. Kata Jibril ketika melihat surga dengan berbagai macam keindahan kenikmatan, kata Jibril, tidaklah seorang pun mendengar tentang surga
maka dia pasti akan bisa memasukinya. Dia pasti akan bersemangat dan dia pasti akan menjalankan ketaatan sehingga akhirnya bisa masuk ke dalam surga. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melingkupi, mengelilingi di sekitar surga itu adalah dengan makarih, dengan hal-hal yang dibenci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjadikan hal-hal yang dibenci itu melingkupi surga, menutupi surga, maka Allah memerintahkan kembali kepada Jibril untuk berangkat kembali melihat kepada surga. Kemudian pun Jibril pun berangkat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ini? Apakah kali ini yang dikomentarkan oleh Jibril alaihissalam, yang dilaporkan oleh Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala? Berkata Jibril alaihissalam, "Ai Rabbi wa izzatika," wahai Rabbku, demi kemuliaanmu. Kata Jibril, aku takut kali ini tidak ada yang bisa memasukinya. Karena apa? Karena surga telah dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, harus membutuhkan perjuangan. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, sedangkan sebaliknya neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh jiwa manusia, disenangi oleh syahwat manusia. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menggambarkan kepada kita sekalian bahwasanya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan perjuangan, membutuhkan amal untuk meraih keridhaan Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci lainnya ikhwani wa akhwati fiddin, a'azakumullah, bahwasanya agar kita bisa masuk ke dalam surga, maka kita harus masukinya dengan iman. Kita harus meyakini, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meyakini bahwasanya surga sudah ada dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surga adalah benar adanya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, beliau bersabda di dalam sabda beliau bahwasannya man qala aw man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa annal jannata haqqun wan nar haqqun adkhulahullahu jannata ala ma kana min amal. Kata Nabi SAW di dalam hadis beliau yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa yang bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bahwasannya Isa adalah hambanya dan rasulnya, dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam dan ruh darinya, dan syahidnya adalah, dan dia bersaksi bahwasannya surga adalah benar dan neraka adalah benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dirinya ke dalam surga sesuai dengan amalan yang telah diperbuatnya. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim mukmin, maka wajib bagi kita untuk beriman, untuk meyakini sebagai akidah kita bahwasanya surga adalah benar adanya, dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya surga telah diciptakan saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Ali Imran ayat ke-133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah dan surga-surga yang luasnya adalah seluas langit-langit dan bumi, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan kita meyakini, dengan keimanan kita, dan dengan kita berusaha untuk beramal saleh, menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, maka ini adalah jalan kita untuk meraih kabar gembira yang telah Allah Subhanahu wa taala beritakan,
wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasannya bagi mereka telah disiapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, inilah mungkin yang bisa kita sampaikan dan harus kita camkan, kita ajarkan kepada anak istri kita, kepada keluarga kita tentang keimanan akan adanya surga, dan kita berusaha untuk beramal saleh, menjalankan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.